Baik, kita kali ini akan belajar tentang mad badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid, sehingga bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Namun dalam pertemuan kita pada kali ini, yakni kita akan membahas salah satu daripada macam-macam mad, yakni tentang mad badal. Dalam video-video pembelajaran mengaji yang kami buat, biasanya ketika kami menyampaikan tentang penjelasan mad badal, kami sampaikan secara ringkas. Biasanya hanya kami sampaikan bahwasanya apabila ada huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal. Biasanya hanya seringkas itu kami sampaikan supaya mudah diingat dan juga dipahami. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara lebih lanjut tentang mad badal ini. Jadi mad badal itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni mad badal yang asli. Nah, kemudian yang kedua ada namanya mad syabih bil badal. Jadi nanti itu akan kita bahas secara lebih lanjut dalam video ini. Pertanyaan yang sering ditanyakan apakah mad syabih bil badal itu boleh disebut mad badal saja? Maka jawabannya tentulah boleh. Jadi mad syabih bil badal itu secara hukum yakni mad badal. Kalau kita lihat secara kasat mata dari segi penulisan antara mad badal yang asli dengan mad syabih bil badal itu sama saja, yakni sama-sama huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang. Jadi mad syabih bil badal itu serupa dengan mad badal. Hanya saja dari segi sebab terjadinya baru di sana terjadi perbedaan. Kalau mad badal yang asli itu huruf madnya sebab dia membadal atau mengganti daripada huruf hamzah. Sedangkan mad syabih bil badal untuk huruf madnya bukan sebab membadal atau mengganti daripada huruf hamzah. Jadi kalau mad syabih bil badal, huruf madnya itu yang memang asli, bukan sebab membadal atau mengganti daripada huruf hamzah. Jadi dalam video ini nanti kita akan mempelajari tentang mad badal ini secara lebih lanjut. Kemudian mungkin jika nantinya ada ustaz dan ustazah juga yang menonton video kami, kemudian misalnya ada penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan yang mungkin kiranya kurang tepat, atau misalkan ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, maka silakan tulis saja pada kolom komentar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita di luar sana yang belum lancar membaca Al-Quran agar bisa secepatnya lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar bisa secepatnya paham, mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita dalam pembahasan mad badal pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak dan Ibu saudara semuanya, seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, kita kali ini akan belajar salah satu daripada macam-macam mad, yakni mad badal. Namun dalam pembelajaran yang kami buat kami berusaha untuk supaya pembelajaran yang kami buat itu bisa lebih memudahkan dalam Bapak dan Ibu saudara semuanya belajar tajwid. Kemudian
Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa kesulitan dalam belajar seperti itu. Maka sering kami sampaikan, karena macam-macam mad itu ya ada banyak ya. Jadi sering kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali misalnya nih belajar tajwid, yang bukan baru pertama kali, maksudnya itu masih pemulanian gitu ya, masih pemulanian dalam belajar tajwid ya. Maka supaya untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid dan tidak merasa sulit dalam belajar tajwid ya, maka untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa kita menghafalnya. Untuk awal-awal ya, yang paling penting yang harus kita ketahui, kita harus mengetahui tanda-tandanya mad, tanda-tandanya bacaan panjang itu harus kita ketahui. Kemudian kita juga harus mengetahui berapa kadar panjangnya mad tersebut. Nah, misalkan nih, ini tanda panjang. Oh, ini kalau seperti ini kadar panjangnya sekian, seperti itu. Kalau untuk nama-nama madnya itu ya belakangan juga tidak apa-apa begitu, supaya lebih memudahkan saja dalam Bapak dan Ibu saudara semuanya belajar. Nanti kalau sudah tahu tanda panjang seperti ini, kadar panjangnya sekian-sekian, nah baru perlahan-lahan dihafal juga untuk nama-nama madnya seperti itu. Baik, kita kali ini akan belajar tentang mad badal, Secara definisi, menurut bahasa Arab ya, mad adalah panjang. Kemudian badal artinya adalah pengganti. Nah, adapun menurut istilah, mad badal adalah adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Nah, kami ulang, adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Atau kalau dalam pembelajaran yang kami buat ya, selalu kami sampaikan seperti ini. Kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal, supaya lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami dan mengingat seperti itu. Makanya dalam pembelajaran yang kami buat selalu kami sampaikan seperti itu. Tapi nanti apakah mad badal ini bisa berubah menjadi mad lainnya, seperti misalnya mad asli berubah menjadi mad arid li sukun? Tentu bisa juga gitu kan. Tentu juga bisa mad badal misalnya berubah menjadi mad arid li sukun dan lain sebagainya. Tentu juga bisa. Tapi dalam hal-hal seperti itu, dalam video-video pembelajaran yang kami buat sudah sering kami sampaikan. Jadi pastinya Bapak dan Ibu saudara juga sudah tahu. Misalkan nih kayak mad badal berubah menjadi mad arid li sukun, apa yang mempengaruhi. Pasti Bapak dan Ibu saudara juga sudah tahu jika selalu mengikuti video pembelajaran yang kami buat seperti itu. Maka selalu ringkas kami sampaikan supaya mudah untuk diingat. Kalau ada huruf hamzah dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang, maka adalah mad badal seperti itu. Tapi supaya tidak salah penafsiran dengan apa yang kami sampaikan barusan tadi itu, makanya kita akan kupas, kita akan bahas mad badal ini secara mendalam seperti itu. Kemudian yang kedua, sebab penamaan. Nah, ini harus betul-betul Bapak dan Ibu saudara ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan di penjelasan yang berikutnya, Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan. Jadi kuncinya itu di sini. Nah, di sini ya kuncinya harus betul-betul diingat. Kenapa kok dinamakan mad badal? Dinamakan mad badal karena huruf madnya merupakan badal hamzah. Jadi huruf mad itu pasti Bapak dan Ibu saudara semuanya juga sudah tahu. Huruf mad itu yaitu huruf mad asli, itu huruf mad tabi'i. Dalam video-video pembelajaran yang kami buat itu ya, setiap video pasti menemukan huruf-huruf mad, seperti huruf ya sukun sebelumnya kasroh, huruf waw sukun sebelumnya dhammah, huruf alif sebelumnya fathah. Seperti yang di rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna hitam itu biasanya kalau kita dalam pembelajaran tajwid yang ada di video-video yang kami buat. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf mad.
Nah, huruf madnya itu merupakan badal hamzah. Badal tadi apa artinya? Badal tadi artinya pengganti. Jadi huruf madnya itu merupakan pengganti daripada huruf hamzah. Dan hamzah kedua dirubah menjadi huruf mad. Nah, jadi hamzah kedua itu yang dibadal, yang diganti menjadi huruf mad. Kemudian sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya. Sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya. Jadi mencocokkan harokat sebelumnya begitu. Misalnya ada hamzah sebelumnya harokat fathah, berarti badalnya dengan alif. Kalau misalkan hamzah yang pertama itu dia dhammah, berarti nanti badal hamzah yang kedua dengan waw sukun, seperti itu. Sebelumnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meringankan. Untuk meringankan apa? Untuk meringankan bacaan, untuk meringankan pengucapan, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis mad badal. Mad badal itu dia ada dua. Ada mad badal asli, dan juga ada mad syabih bil badal. Nah, dia mad syabih bil badal ini yakni yang serupa dengan mad badal begitu. Jadi serupa, dia sama begitu, sama dengan mad badal, serupa, tapi nanti dari proses terjadinya, nah itu yang berbeda. Kalau yang mad badal asli itu sebab huruf hamzahnya diganti dengan huruf mad ya. Kalau mad syabih bil badal, huruf madnya itu merupakan huruf asli. Asli memang huruf mad, bukan sebab diganti dengan hamzah begitu. Bukan sebab mengganti hamzah begitu. Kita lihat contoh mad badal yang asli. Ini contoh mad badal yang asli. Nah, contoh mad badal yang asli. Nah, tadi apa yang sudah kami katakan di atas? Yang wajib untuk diingat nian tadi sebab penamaan. Nah, tadi di atas apa sebab penamaan? Nah, tadi yang di atas itu sebab penamaan. Kenapa kok dinamakan mad badal? Dinamakan mad badal karena huruf madnya merupakan badal atau pengganti dari hamzah. Dan hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya dalam rangka untuk meringankan, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini ada kata imanan. Ini dalam Al-Quran itu banyak nih kita temui imanan begitu. Imanan ya. Imanan ini pada awalnya, pada asalnya dia dari kata imanan. Imanan seperti ini. Ini ya, nih ada huruf hamzah yang ini ya, yang huruf hamzah yang ini nih. Huruf hamzah yang sukun ini diganti dengan huruf mad. Lihat di sini, diganti dengan huruf mad. Nah, ini kan harokat ini kan kasroh nih. Hamzah yang pertama ini kasroh. Jadi huruf mad yang sesuai dengan harokat kasroh apa? Nah, yang sering mengikuti video pembelajaran di channel ini pasti tahu. Nah, kalau kasroh itu pasangannya apa kasroh? Kasroh pasangannya adalah huruf ya sukun. Maka di sini digantilah menjadi ya sukun sehingga dibaca imanan. Sehingganya i dibaca panjang menjadi mad badal, panjangnya 2 harokat, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua nih. Amanu. Nah, di sini hamzah yang ini, yang kedua ini, hamzah yang kedua ini dirubah menjadi alif untuk memanjangkan hamzah yang pertama ini. Nah, karena dia perubahannya di sini, badalnya di sini ya, itu harus mengikuti kaedah mad yang kaedah harokat yang di sini. Kalau harokat fathah apa pasangannya? Nah, dalam video pembelajaran kami itu selalu kita temui dalam setiap videonya. Apa pasangannya harokat fathah? Maka pasangannya adalah alif. Sehingga di sini a ini ya dirubah menjadi seperti ini, amanu. Ini kalau dalam penulisan Al-Qur'an Indonesia seperti ini tulisannya, amanu, sehingga a-nya dipanjangkan. Nah, kalau dalam penulisan Al-Qur'an Madinah, nah seperti ini penulisannya. Nah, seperti ini, amanu. Jadi ini
hamzah yang kedua ini dirubah menjadi alif. Kenapa kok dia dirubah menjadi alif? Karena dia mengikuti kaedah harokat yang pertama ini. Sedangkan ini kaedah harokat pertama ini yakni harokatnya adalah fathah. Sedangkan kalau fathah itu pasangannya adalah alif. Nah, sehingganya untuk memanjangkan hamzah yang pertama di sini harus ada alif begitu. Sehingganya ini dibaca panjang amanu seperti itu. Kalau dalam penulisan Al-Qur'an Indonesia seperti ini amanu, kalau Al-Qur'an Madinah seperti ini amanu, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga utu. Nah, sehingganya ini hamzah yang kedua ini dirubah menjadi ini. Lihat nih, dirubah menjadi huruf waw sukun. Kenapa kok dirubah menjadi huruf waw sukun? Ya, karena harokat hamzah pertama yakni adalah dhammah, sedangkan dhammah itu pasangannya adalah huruf waw sukun. Nah, sehingganya ini dari utu menjadi utu. Nah, gitu, dipanjangkan dua harokat u-nya menjadi mad badal seperti itu. Itu mad badal asli. Selanjutnya kita akan mengupas yang kedua, daripada mad badal, yakni apa? Mad syabih bil badal. Apa yang dimaksud dengan mad syabih bil badal? Adapun yang dimaksud dengan mad syabih bil badal adalah mad yang huruf madnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Dia merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah. Huruf madnya merupakan huruf asli, bukan pengganti hamzah, seperti itu. Kalau yang di atas tadi kan dia huruf madnya itu huruf pengganti hamzah. Nah, sedangkan kalau yang syabih bil badal dia tidak begitu. Jadi huruf madnya itu memang huruf mad dari sononya gitu. Nah, bukan pengganti hamzah begitu. Beberapa contoh mad syabih bil badal. Nah, seperti ini contohnya. Baisin. Nah, huruf ya sukunnya ini, huruf ya sukun kan pasangannya harokat kasroh nih. Nah, huruf ya sukunnya ini merupakan huruf mad asli, bukan pengganti daripada huruf hamzah, bukan ya. Bukan begitu. Jadi huruf madnya itu merupakan huruf asli dia, bukan pengganti. Sama dengan ini, ja'u. Nah, ini huruf madnya huruf waw sukun. Nah, huruf waw sukun ini merupakan huruf asli, bukan huruf pengganti daripada hamzah seperti mad badal asli tadi, seperti itu. Nah, sampai di sini saudara pastinya insyaallah sudah bisa memahaminya ya. Mungkin saudara nanti ada yang bertanya-tanya. Kalau misalkan mad syabih bil badal ini apakah boleh dinamakan mad badal saja begitu? Mad badal saja. Ya boleh-boleh saja begitu, karena dia itu serupa. Jadi maupun mad badal asli maupun mad syabih bil badal dia serupa. Serupanya di mana? Sama-sama hamzah yang dibaca panjang begitu. Karena dia memiliki tanda panjang. Serupa kan, sama-sama huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, dia serupa, hanya saja dari proses terjadinya nanti seperti yang telah kami terangkan tadi berbeda. Kalau mad badal asli, yakni huruf madnya merupakan pengganti daripada huruf hamzah. Kalau misalkan mad syabih bil badal, huruf madnya merupakan huruf asli, bukan pengganti daripada hamzah, seperti itu. Jadi maupun mad syabih bil badal maupun mad badal ya, mad badal asli maupun mad syabih bil badal boleh saja dinamakan mad badal begitu. Misalkan nih mad syabih bil badal, apakah boleh disebut mad badal saja? Ya boleh-boleh saja begitu. Karena kalau kita lihat dari istilah tadi di atas juga dikatakan di sana adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Bahkan dalam buku-buku tajwid untuk pemula biasanya itu biasanya para pengarang ya ada yang tidak mencantumkan tentang mad syabih bil badal ini, ada begitu. Jadi dalam keterangannya itu hanya dicantumkan mad badal saja. Nah, jadi dia dibuat lebih ringkas begitu. Mad badal. Nah, jadi dibuat lebih ringkas. Kalau ada huruf hamzah ya memiliki tanda panjang, dibaca panjang mad badal begitu. Itu kalau dalam buku-buku tajwid ada yang
dibuat seperti itu, dia tidak diterangkan secara lebih lanjut tentang mad syabih bil badal. Tapi alangkah baiknya kita juga mengetahui secara mendalam tentang mad badal ini. Nah, baik itu mad badal asli maupun mad syabih bil badal. Sampai di sini pembelajaran kita. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, kemudian juga bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.